Ayo donasi untuk gerakan sejuta santri selamatkan negeri. Seluruh dana 100% digunakan untuk keperluan program kajian online sejuta santri. Setiap rupiahnya jadi ilmu dan abadi menjadi amal jariah. Melalui Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 20725 20729 atas nama Masjid Sejuta. Nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam Bapak Ibu Kakak semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita semua hari ini dapat kembali berkumpul pada kajian ngalamat ngaji malam Jumat dengan insya Allah keadaan yang sehat walafiat. Alhamdulillah kita semua dapat kembali diberikan kesempatan serta kesehatan sehingga kita semua dapat kembali mengaji bersama-sama menuntut ilmu di jalan Allah, dan semoga kita semua dapat selalu diberikan kesehatan serta kesempatan untuk terus-terusan mencari ilmu, untuk terus-terusan menuntut ilmu bersama teman-teman semuanya. Selanjutnya, kami informasikan bahwasanya pada malam hari ini, tepatnya pada kajian ngalamat, kajian ini merupakan kajian yang kami adakan selalu setiap minggu pada hari Kamis malam atau malam Jumat. Nah, bagi ayah, bunda, dan kakak semuanya yang mungkin baru bergabung kajian pada malam hari ini untuk pertama kalinya, kami informasikan bahwasanya kajian ini selalu kami adakan rutin setiap minggunya pada malam Jumat. Selain kajian pada setiap minggunya, kami juga memiliki grup untuk berdiskusi bersama ya Bapak Ibu. Jadi mungkin untuk Bapak Ibu yang belum mengikuti grup, belum join pada grup ngalamat, nanti akan bisa dibantu dihubungi oleh CS dan nanti bisa digabungkan, ikut digabung pada grup ngalamat. Yang dimana nanti pada grup tersebut Bapak Ibu dan Kakak semuanya bisa berdiskusi bersama. Juga mungkin apabila nanti memiliki pertanyaan bisa disampaikan pada grup tersebut ya Kak. Pada grup tersebut Bapak Ibu, untuk waktu memberikan pertanyaannya tidak ada batas waktu, dan nanti setiap pertanyaan yang Bapak Ibu dan Kakak sampaikan akan insya Allah akan dijawab oleh Gus Bi Al Imarah. Nah, selain itu pada malam hari ini insya Allah kita akan mengaji bersama, menuntut ilmu bersama pada kajian ngalamat ini dengan judul Memaafkan Orang Lain. Ilmu ikhlas ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi agar hati plong menerima maaf orang lain. Nah, Bapak Ibu Kakak semuanya, pernah nggak sih merasakan yang namanya mungkin namanya manusia ya, kita sering apa namanya sengaja ataupun tidak sengaja saling berbuat salah satu sama lain dengan orang lain, dan mungkin ketika kita saling memaafkan di dalam hati itu tetap ada rasa ganjal. Jadi kayak di dalam mulut kita sudah saling memaafkan tapi ketika melihat orangnya kita masih suka ada rasa kesal atau mungkin ada rasa kurang ikhlas gitu di dalam hati. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, pada malam hari ini kita berkesempatan untuk belajar bersama gimana sih cara ikhlas memaafkan orang lain sehingga di dalam hati kita itu tidak ada rasa ganjal, tidak meninggalkan rasa sakit hati. Nah, pada malam hari ini kita akan bahas ilmu tersebut, ilmu ikhlas ala Rasulullah dan para nabi agar hati kita plong menerima maaf dari orang lain. Nah, alhamdulillah kita akan bahas kajian ini bersama guru kita semuanya, Gus Bi Al Imarah, yang mana alhamdulillah beliau juga sudah hadir di antara kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus Bi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Agnia. Apa kabar, Gus? Alhamdulillah sehat meskipun hujan terus di sini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita akan membahas tentang hati kembali ya, Gus ya. Ya, Tentang memaafkan orang lain. Tuh. Oke, tanpa mengulur waktu lagi, Bapak Ibu, kita mulai kajiannya. Kepada Gus Bi, kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, saya doakan buat Bapak Ibu, Mas Mbak, kakak, kakak semua, ayah bunda yang menjawab salam, insya Allah besok hari Jumat dapat rezeki yang melimpah, rezeki nomplok, berkah Amin. halal, toyib, sehat selalu, nggih. Insya Allah besok hari Jumat, hari yang kita cintai karena ada ibadah Jumat, ya. Baik, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya. Pada malam hari ini kita bisa kembali lagi ketemu bermuajahah buat Bapak Ibu yang kemarin-kemarin sudah ikut. Insya Allah selamat datang kembali. Buat Bapak Ibu, Mas Mbak, Kakak, Abang, semuanya yang baru aja join pada malam hari ini, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di komunitas orang-orang soleh, komunitas orang-orang yang merindukan Baitullah, komunitas orang-orang yang insya Allah mengharapkan rahmat Allah dan syafaat Rasulullah kelak. Semoga kita semua nanti dapat syafaat Rasulullah kelak. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau effort jiwa dan raga juga harta semuanya dikeluarkan demi kita bisa menikmati Islam tanpa ada halangan. Seperti pada hari ini, seperti di zaman ini kita nggak ada yang namanya masuk Islam terus digebukin kayak sahabat-sahabat Nabi zaman dulu, ya. Alhamdulillah, begitu mulianya Rasul kita sehingga beliau mengorbankan semuanya untuk kita. Maka jangan pernah berhenti untuk bersolawat. Solawat ini adalah adab kita sebagai manusia Muslim karena atas jasa beliau kita bisa jadi orang Islam. Kita bisa bernikmat Islam. Jadi solawat adalah tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW. Bapak Ibu semua, Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan membahas tema yang seru. Ini cukup relate, cukup nyambung dengan Bapak Ibu semua. Karena di sini pastinya sudah pada berumur ya. Di sini insya Allah semuanya sudah berumur dan pasti pernah disalahi orang. Pasti pernah didolimi sama orang. Pasti pernah diusili sama orang. Semuanya. Karena namanya manusia ya. Pasti pernah ada orang yang jahil kepada kita. Nah, mungkin sampai sekarang masih disimpan. Mungkin sampai sekarang masih ada yang nyimpen rasa itu. Sampai kita mungkin hatinya malah berat sendiri. Makan masih enak sebenarnya, tidur masih enak, tapi rasanya di dada kok ganjel. Bukan karena sakit fisik, tapi karena ada luka batin yang disebabkan oleh orang lain. Karena luka batin itu cukup unik, ya. Nah, pada malam hari ini kita insya Allah akan membedah solusi dari Rasulullah dan para nabi agar kita bisa menerapkan ikhlas, agar kita bisa niru para rasul dan para nabi, hati kita agar plong menerima maaf dari orang lain, ya. Jadi insya Allah pada malam hari ini, mumpung kita belum masuk Ramadan, mumpung kita belum mulai puasa, agar dada kita plong, agar dada kita sejuk, ayo kita ngaji caranya bagaimana kita memaafkan dan ridho atas kesalahan orang lain yang pernah dilakukan. Ya, oke.
Jadi ini yang kita rasakan saat ini. Tentang luka batin, pernah dilukain sama orang, nggak kelihatan lukanya gitu. Tapi rasanya lebih perih dari luka kena pisau. Wes. Kalau tangan kita tergores, sembuhnya mungkin bisa seminggu, ya bisa 10 hari. Tapi kalau hati kita, itu bisa tahunan, bahkan bisa nggak hilang. Ada yang sakit karena dikhianati, ada yang sakit karena difitnah, ada yang sakit karena mungkin anaknya ngomong kasar, punya anak yang mohon maaf durhaka. Ada yang sakit karena diusilin sama saudara sendiri. Dan yang bikin berat bukan cuma kejadiannya, tapi karena kita simpen bertahun-tahun. Jadi seolah-olah itu jadi dendam. Dendam itu rasanya kayak adil ya. Seolah-olah kita bilang, saya ini didolimi. Saya ini pernah diusilin sama orang. Saya berhak marah dong. Gitu. Dan ya, memang benar kita mungkin didolimi. Tapi pertanyaannya, apakah menyimpan marah itu bisa bikin kita tenang? Jawabannya adalah enggak. Justru malah kita capek sendiri. Dendam itu kayak kita minum racun, tapi berharap orang lain yang mati. Yang susah tidur siapa? Ya jadinya kita. Yang kepikiran terus siapa? Jadinya kita. Yang tensinya naik terus siapa? Jadinya kita. Kadang orang yang nyakitin kita itu malah hidupnya biasa aja, betul nggak? Kadang malah dia sudah lupa pernah bikin salah itu, betul tidak? Tapi ternyata malah yang nyimpen ceritanya malah kita. Setiap kali inget, kebuka lagi. Setiap kali denger namanya kita jadi panas lagi. Ya gitu itu kalau dendam. Malah jadinya kita jadi berat sendiri. Nah, makanya insya Allah malam hari ini kita akan belajar satu hal, bukan biar orang lain enak, tapi biar hati kita bisa ringan sebelum kita pulang menghadap kepada Allah. Karena yang berat itu bukan usia, Bapak Ibu semua. Yang berat itu bukan pekerjaan. Yang berat itu adalah isi hati kita sendiri. Dan kalau hati sudah ringan, insya Allah hidup juga akan terasa lebih lapang. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah kasih satu ayat yang kalau kita resapi dalam-dalam itu bisa bikin hati kita gemetar. Allah berfirman di Quran surat An-Nur ayat 22, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Wallahu ghafurur rahim. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Tidakkah kalian ingin Allah mengampuni kalian? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Coba kita berhenti sebentar. Kita berhenti sebentar. Allah itu nggak bilang, kalau kamu maafkan, nanti mungkin aku mengampuni. Enggak. Allah langsung tanya kepada hati kita. Kamu ini pengen nggak aku ampuni? Kamu ini pengen nggak aku maafkan? Seolah-olah Allah kan bilang nggak gitu. Siapa di sini yang nggak pengen diampuni Allah? Saya pikir semuanya pengen diampuni Allah, betul nggak? Insya Allah semuanya diampuni ya. Cuma malam ini kita perlu ngobrolin sesuatu soal ini. Kita ini ya, Bapak Ibu, dosa kita banyak sekali. Yang kelihatan orang, yang terlihat mungkin sedikit. Yang nggak kelihatan, itu cuma Allah yang tahu. Bahkan kita pun nggak tahu. Dosa karena lisan, dosa karena pikiran, dosa karena hati yang kadang iri, kadang sombong, kadang suka suudzon sama tetangga nih ya. Kita berharap setiap malam Allah nutup aib kita. Kita berharap setiap doa Allah menghapus kesalahan kita. Tapi Allah kasih satu jembatan. Maafkan hambaku. Di ayat ini ada dua kata penting. Yang pertama adalah wal ya'fu, maafkan ya, artinya lepaskan hak balasnya. Kadang kita merasa punya hak untuk marah, punya hak untuk membalas, punya hak untuk memutus hubungan.
Secara manusiawi, mungkin ini betul. Tapi Allah ngajak kita naik kelas. Allah ngajak kita naik level. Allah ngajak kita naik derajat. Ya. Lalu ada yang kedua. Wal yasfahu. Berlapang dada. Bukan cuma bilang, iya saya maafkan. Enggak seperti itu. Tapi hati benar-benar membuka lembaran baru. Ini yang berat. Betul enggak? Ini yang berat, Bapak Ibu semuanya. Karena kadang mulut kita sudah bilang maaf, tapi hati masih nyimpen arsipnya, masih nyimpen datanya, masih ada dokumennya, belum di-delete, belum dihapus. Allah itu luar biasa, Bapak Ibu. Dia mengkaitkan langsung antara memaafkan orang dengan ampunannya. Seolah-olah Allah tuh berkata, kamu pengen aku lunak kepadamu. Ya lunak dulu dong pada manusia yang lain. Di ayat ini ya tadi ya, seakan-akan bilang seperti itu. Ayo kita coba renungkan sederhana. Ini dalam sekali ya ayatnya. Berani nggak kita berdiri malam ini, angkat tangan, lalu bilang ke Allah, ya Allah, ampuni semua dosaku. Sementara kita masih megang erat-erat kesalahan orang lain. Kadang kita ini aneh, Bapak Ibu. Dosa kita minta dihapus total, tapi salah orang lain kita simpan sampai detail. Kita simpan sampai bertahun-tahun. Allah ngajari kita cara jadi orang yang besar. Bukan besar hartanya, bukan besar jabatannya, tapi besar hatinya. Karena memaafkan itu bukan soal orangnya pantas atau enggak, tapi soal kita pengen ampunan Allah atau enggak. Kalau kita masih hidup beberapa tahun lagi, insya Allah ya, mungkin kita bisa terus simpan dendam. Tapi kalau ternyata umur kita nggak panjang terus gimana? Lebih enak mana menghadap Allah dengan hati penuh dendam atau hati yang sudah kita bersihkan? Insya Allah malam ini kita belajar satu jalan besar, Bapak Ibu semuanya. Jalan menuju ampunan. Dan pintunya sederhana, maafkan. Bukan karena mereka benar, enggak. Iya, mereka salah. Tapi bukan karena mereka salah atau enggaknya. Tapi karena kita butuh ampunan Allah. Gitu Bapak Ibu semuanya. Insya Allah ya. Bapak Ibu yang insya Allah diberkahi Allah, kalau kita bicara soal memaafkan, mungkin kita merasa, ya wajar sih kalau cuma salah paham sedikit, ya. Tapi coba kita lihat kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Beliau ini bukan cuma disakiti orang luar, yang menyakiti justru saudara kandungnya sendiri. Bayangkan Bapak Ibu semua, saudaranya sendiri menyakiti beliau, dikhianati. Ingat nggak kisahnya? Ayo gimana? Masih ingat nggak? Dikhianati, dibuang ke sumur dalam keadaan masih muda, ya. Dijual seperti barang, dipisahkan dari ayah yang sangat mencintainya, Nabi Ayub ya. Coba bayangkan, kalau itu terjadi pada kita, disakiti bukan oleh orang asing, tapi oleh saudara sendiri, darah daging sendiri. Lukanya pasti dalam banget, Bapak Ibu. Belum selesai sampai di situ, sudah jadi budak masih difitnah lagi. Masuk penjara tanpa ada kesalahan. Secara manusia, Nabi Yusuf punya banyak alasan buat dendam. Betul enggak? Banyak alasan untuk berkata, nanti kalau saya berkuasa akan saya balas. Betul apa tidak? Dan takdir Allah itu ternyata luar biasa, Bapak Ibu semua. Beliau akhirnya jadi orang penting di Mesir. Punya jabatan, punya kekuasaan, punya wewenang. Dan pada suatu hari, saudara-saudaranya datang dalam keadaan butuh dia, butuh beliau. Datang sebagai orang yang lemah. Tidak tahu bahwa yang berdiri di hadapan mereka adalah adik yang dulu pernah mereka buang. Oh itu kalau kita, kalau Bapak Ibu di sini, mungkin, wih, momen pembalasan nih, gitu ya. Wih, saatnya kita balas nih. Momen yang ditunggu-tunggu nih. Tapi kalau Nabi Yusuf beda. Beliau berkata apa? La tathriba alaikumul yaum. Tidak ada celaan atas kalian hari ini. Masya Allah akhlaknya.
bukan cuma nggak bales loh ya. Nabi Yusuf itu bukan cuma nggak bales loh. Beliau bahkan nggak mencela, nggak mengejek, nggak mempermalukan, nggak mengungkit-ungkit masa lalu. Padahal secara posisi beliau sangat bisa. Punya posisi, punya power, punya kekuatan untuk kembali membalas. Ya, sangat bisa untuk membalas. Di sini kita belajar satu hal penting, Bapak Ibu semuanya. Memaafkan saat kita lemah itu biasa. Karena kita memang nggak punya daya untuk membalas. Tapi memaafkan saat kita kuat, saat kita mampu, itu adalah luar biasa. Itu bukan lagi eh, sekedar akhlak baik, bukan. Itu tanda hati yang sudah matang. Beliau memilih memaafkan bukan karena lupa sakitnya, tapi karena beliau melihat takdir Allah itu baik. Itu adalah takdir Allah yang mengatur semua ini. Kalau dulu nggak dibuang, mungkin nggak akan sampai ke istana. Kalau dulu nggak masuk sumur, mungkin nggak akan sampai ke kursi kekuasaan. Kadang orang itu menyakiti kita tanpa sadar, justru sedang ngantar kita ke tempat yang lebih baik, sedang membawa kita ke takdir yang lebih baik. Betul apa tidak? Ya, benar nih. Nah, dan ketika hati sudah melihat campur tangan Allah, dendam insya Allah akan hilang. Insya Allah ya. Bapak Ibu sekalian, kita mungkin nggak pernah dibuang ke sumur kayak Nabi Yusuf. Kita mungkin nggak pernah dijual jadi budak kayak Nabi Yusuf. Tapi kita pernah disakiti. Pertanyaannya sekarang, kalau suatu hari Allah memberi kita posisi yang lebih tinggi, apakah kita mau jadi seperti Nabi Yusuf? Atau kita mau jadi orang yang membalas? Karena memaafkan itu bukan soal siapa yang benar, Bapak Ibu sekalian. Tapi soal siapa yang pengen hatinya bersih. Dan Yusuf dan Nabi Yusuf ini adalah orang yang pengen memilih hati yang bersih. Masya Allah. Nah, kemudian ini kisah Nabi kita ya. Bapak Ibu sekalian, kalau tadi kisah Nabi Yusuf tadi luar biasa, sangat luar biasa. Kalau ini adalah kisah Rasulullah SAW di Fatu Makkah. Ini jauh lebih mengguncang lagi. Bayangkan posisi beliau saat itu. Beliau dulu diusir dari kampung halamannya sendiri, dicaci, dihina, apalagi dilempari kotoran, mohon maaf. Para sahabatnya disiksa, sebagian malah dibunuh. Beliau harus hijrah meninggalkan tanah kelahirannya dengan penuh luka, dengan penuh rasa kecewa. Secara manusia, itu bukan luka kecil loh Bapak Ibu. Itu luka harga diri, luka keluarga, luka perjuangan. Tahun-tahun berlalu dan akhirnya datang hari itu. Setelah berapa tahun? Kurang lebih 20 tahun ya beliau di Madinah, kemudian kembali ke Makkah gitu. Datang hari itu namanya Fatu Makkah, pembebasan kota Makkah. Rasulullah SAW masuk kembali ke kota yang dulu pernah mengusirnya. Tapi beliau masuk bukan sebagai orang yang kalah. Beliau masuk sebagai pemimpin yang besar. Dengan pasukan yang kuat, totalnya ada kurang lebih 12.000 orang. Dengan kekuatan penuh, orang-orang Quraisy gemetar didatengin, Bu. Mereka tahu semuanya kesalahan mereka. Wih, ini di list itu banyak banget gitu. Mereka sadar secara hukum perang, mereka pantas dihukum. Kalau itu kita, Bapak Ibu sekalian, mungkin ini momen balas dendam. Betul apa enggak? Betul apa betul? Momen menunjukkan siapa yang sekarang yang berkuasa sambil tertawa keras. Betul apa betul? Tapi apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Beliau berdiri di hadapan mereka, orang-orang yang dulu memusuhinya didatengin. Lalu beliau berkata, pergilah, kalian bebas. Idhabu fa'antumut tulaku. Pergilah, sana udah bebas. Kalian dimaafkan. Allahu Akbar. Masya Allah, akhlak beliau. Tidak ada pembalasan massal. Tidak ada
balas dendam, tidak ada penghinaan, tidak ada membalas, menyiksa. Beliau maafkan semuanya. Padahal secara posisi beliau sangat bisa menghukum Bapak Ibu semua. Di sini kita belajar satu hal penting. Memaafkan itu bukan tanda orang yang lemah, justru tanda kemuliaan. Coba bayangkan dampaknya. Orang-orang yang tadinya musuh justru malah tersentuh hatinya. Banyak yang akhirnya masuk Islam bukan karena mereka takut, tapi karena melihat akhlak beliau. Beliau nggak malah jadi kecil karena memaafkan kan? Justru malah semakin agung. Justru malah semakin berkembang. Kadang kita ini, Bapak Ibu sekalian, baru jadi ketua RT, udah susah memaafkan. Baru punya sedikit kuasa, sedikit power, udah mulai gampang marah. Atau mungkin punya mobil bagus sedikit, udah punya hak untuk mengejek orang lain. Mohon maaf. Padahal Rasulullah SAW pemimpin umat. Beliau memilih untuk memaafkan orang yang menyakitinya bertahun-tahun. Kenapa beliau bisa begitu? Karena beliau itu melihat akhirat. Beliau nggak sibuk membesarkan ego. Beliau sibuk membesarkan rahmat. Ya, kalau malam ini kita masih nyimpan dendam sama orang lain, sama seseorang, coba bayangin wajah Rasulullah SAW saat berkata, pergilah, idhabu, idhabu, kalian bebas. Apakah kita lebih berhak marah dibanding beliau? Apakah kita lebih berhak ngamuk dibanding beliau? Kalau beliau saja yang disakiti begitu keras, begitu hebat bisa memaafkan. Masa kita yang mungkin lukanya nggak sebesar itu, Bu, masih berat melepaskan. Bapak Ibu sekalian, memaafkan itu bukan membuat kita rugi. Justru memuliakan kita di sisi Allah. Kelihatannya aja kalah, tetapi insya Allah justru kita sedang memuliakan diri di hadapan Allah. Dan contohnya di sini, Fatu Makkah. Kita melihat tafsir nyata ini ya, idhabu, pergilah. Ini benar-benar bersih hati Rasulullah. Idhabu, idhabu, kalian bebas. Pergilah, kalian bebas. Fa'antum tulaqa, bebas. Nah, itulah akhlak Rasulullah. Ini baru di Fatu Makkah. Ada satu lagi, kisah Rasulullah di Taif. Bapak Ibu sekalian, kalau tadi Fatu Makkah memaafkan saat menang, maka di Taif ini memaafkan saat sedang paling terluka. Mungkin Bapak Ibu yang sudah umroh, sudah haji tahu Taif di sebelah mana ya? Di sebelah eh, barat daya kalau nggak salah. Atau agak ke selatan gitu. Mungkin sudah hafal ya. Nah, Rasulullah SAW pergi ke Taif bukan buat mencari dunia. Nih ya, perlu dicatat. Beliau pergi untuk berdakwah di Taif. Untuk menyelamatkan manusia. Tapi apa yang beliau dapatkan? Beliau malah mendapatkan apa? Penolakan, cemoohan, dan bukan cuma itu. Anak-anak kecil disuruh melempari batu. Bayangin, beliau berjalan keluar kota, batu-batunya eh, sampai kepalanya, menghantam kepalanya sampai darah mengalir ya Allah. Dari kaki beliau ada darah karena dilemparin batu. Sampai sandal beliau itu penuh dengan darah. Masya Allah. Kalau kita bayangin ya Allah, ngeri gitu ya. Dan itu bukan cuma sakit fisik Bapak Ibu sekalian. Itu sakit hati. Beliau nggak datang sebagai musuh loh. Beliau tuh datang membawa rahmat, tapi dibalas dengan kebencian. Dalam kondisi kayak gini, kalau kita yang diginikan gimana perasaannya? Nah, kemudian eh, datanglah malaikat penjaga gunung. Malaikat penjaga gunung ini dibawa sama malaikat Jibril, temannya malaikat Jibril. Nggak ada namanya ya, kalau Jibril kan namanya Jibril gitu. Kalau di malaikat gunung ini
Beliau memang namanya malaikat gunung gitu. Nah, datanglah malaikat gunung karena melihat Rasulullah dilemparin batu. Beliau nggak terima. Beliau nggak terima. Malaikat berkata, kalau Rasulullah mau, dua gunung bisa aku timpukkan kepada penduduk Taif. Bisa aku apa namanya? Runtuhkan di kota Taif ini. Artinya apa? Kalau beliau pengen balas dendam, sudah selesai kota itu ditimbun gunung. Karena dibelain langsung sama malaikat. Sudah selesai kota itu. Nggak tersisa, nggak bisa kita datengin sekarang mungkin ya. Coba jujur Bapak Ibu sekalian. Kalau kita dihina sedikit aja, kadang langsung panas. Kalau kita diperlakukan tidak adil, langsung pengen bales. Apalagi kalau sampai berdarah kayak gitu, ya. Tapi apa jawaban Rasulullah dibegitukan? Beliau nggak berkata hancurkan mereka. Beliau nggak berkata ini sudah keterlaluan, ayo timbuk mereka pakai gunung. Nggak bilang seperti itu. Beliau justru bilang, jangan. Aku berharap dari keturunan mereka akan lahir orang-orang yang menyembah Allah. Allahu Akbar. Beliau nggak cuma nahan marah ini loh. Beliau bahkan masih punya harapan baik, masih berhusnudon kepada orang-orang yang pernah menyakitinya ini. Inilah hati yang melihat jauh ke depan, Bapak Ibu semuanya. Hati yang nggak sempit oleh yang namanya ego. Beliau sadar, mungkin hari ini mereka menolak, tapi siapa tahu anak cucu mereka nanti beriman. Dan benar, bertahun-tahun kemudian Taif jadi kota yang menerima Islam. Masya Allah, Allahu Akbar. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Kadang orang-orang yang menyakiti kita hari ini belum tentu jadi musuh selamanya. Kadang Allah sedang nguji kesabaran kita hari ini, bukan sedang menghukum kita. Orang yang melihat akhirat nggak pernah sibuk membalas, karena dia tahu balasan paling adil itu adalah balasannya Allah. Bapak Ibu sekalian, kalau malam ini kita masih nyimpen sakit sama seseorang, ingatlah Rasulullah di Taif. Ingatlah Rasulullah yang sedang berdarah-darah, tapi tetap mendoakan orang-orang di Taif. Kita mungkin nggak pernah dilemparin batu, tapi mungkin pernah dilempari kata-kata. Kata-kata yang kasar, kata-kata yang menyakitkan. Kita mungkin nggak berdarah karena kata-kata itu, tapi mungkin hati kita pernah remuk, pernah robek karena disakitin orang. Pertanyaannya sekarang, apakah kita mau memilih membalas atau memilih berharap kebaikannya Allah? Karena memaafkan itu bukan tanda kita kalah, Bapak Ibu sekalian. Tapi tanda kita pengen Allah yang membalas dengan caranya. Dan hati yang seperti itulah yang benar-benar bisa plong untuk menuju ke ketenangan. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita masuk. Kenapa? Ya, kalau tadi kita masuk di kisah-kisah, ada Rasulullah, ada Nabi Yusuf. Sekarang kita masuk. Kenapa memaafkan itu sulit? Mungkin Bapak Ibu sekalian beberapa ada yang sudah curhat ke saya ya. Gus, Ustadz, ini saya begini-gini nih, saya kok sulit memaafkan. Saya kok hatinya kok sangat berat untuk memaafkan orang itu karena sudah menyakiti saya sampai parah sekali. Nah, makanya judul malam ini sebenarnya hasil dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semua. Biar kita bisa bermuhasabah bareng, kita bisa cari solusi bareng ya. Nah, ini kita sudah sampai di bab pembahasan. Bapak Ibu sekalian, tadi kita dengar Nabi Yusuf, kita dengar Rasulullah di Makkah dan Taif. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita tetap merasa susah memaafkan? Padahal sudah tahu pahalanya sangat besar, udah tahu itu jalan menuju ampunannya Allah. Sudah tahu itu akan bikin hati kita ringan. Kenapa kok masih berat sekali? Nah, ini sudah saya tulis di sini. Yang pertama adalah ego. Ego itu pengen menang. Ego itu nggak suka direndahkan. Ego itu nggak mau terlihat kalah. Kadang dalam hati ada suara kecil. Kalau saya maafkan, nanti dia merasa benar nih. Kalau saya diem aja, nanti mesti aku dianggap lemah nih. Padahal belum tentu gitu kan. Betul nggak?
Padahal nggak mesti kayak gitu. Tapi itulah ego. Ego itu yang bicara tadi. Ya. Kemudian yang kedua, nafsu ingin membalas. Secara manusia, wajar kok kita pengen keadilan. Tapi kadang keinginan bales itu bukan lagi soal adil loh kadang-kadang. Tapi soal puas, bener apa bener? Kita pengen melihat orang itu menderita, bener apa bener? Itulah nafsu pengen balas. Kita pengen orang itu merasakan sakit seperti yang kita rasakan. Dan disitulah hati kita akan mulai mengeras. Na'udzubillahi min dzalik. Hati kok keras ya. Terus yang ketiga, luka yang belum sembuh. Ini yang sering nggak kita sadari. Ada luka yang tidak pernah bisa kita obati. Ada luka yang pernah nggak pernah diceritakan. Ada luka yang nggak pernah dihadapkan sama Allah. Nggak pernah dicurhatkan sama Allah. Cuma kita simpen terus. Setiap kali kita ingat, perih lagi, sakit lagi. Setiap kali disebut memori itu, panas lagi, emosi lagi. Gimana mau memaafkan kalau lukanya saja belum kita rawat, belum kita sembuhkan? Makanya Allah nggak cuma bilang maafkan. Allah juga bilang berlapang dadalah. Artinya hati harus dilatih. Bukan cuma di lisan doang. Bapak Ibu sekalian, selama kita nyimpen dendam, yang tersiksa sebenarnya siapa? Ayo, ya kita sendiri, bukan orang lain. Kita sendiri, orang yang kita benci mungkin hidupnya biasa aja, damai-damai aja, malah mungkin udah lupa, bener bener nggak? Tapi kitanya yang gelisah, kita yang kepikiran terus, kita yang sulit khusyuk dalam doa, bahkan sholatnya terganggu. Sudah jadi setan rupanya ini dendamnya ya. Dendam itu kayak beban di punggung, Bapak Ibu sekalian. Semakin lama dipikul, akan semakin berat. Padahal Allah udah tawarkan solusi. Tidakkah kalian, gimana tadi? Tidakkah kalian ingin Allah mengampuni kalian? Kan gitu ya. Kalimat itu kayak nampar lembut buat kita. Kita pengen diampuni, tapi kita sulit mengampuni. Kita pengen Allah melupakan kesalahan kita, tapi kita sulit melupakan kesalahan orang. Memaafkan memang nggak mudah, Bapak Ibu. Tapi karena kita sedang melawan diri sendiri, makanya melawan ego ya susah sekali, melawan nafsu, melawan rasa sakit. Tapi justru di situ nilai besarnya. Namanya apa? Mujahadah, melawan nafsu sendiri. Kalau mudah, semua orang bisa. Dan malam ini mungkin Allah lagi bicara langsung ke hati kita melalui kajian ini. Bukan ke orang yang menyakiti kita ya, tapi ke kita. Apakah kita mau terus nyimpan beban itu, atau kita mau menyerahkan kepada Allah? Karena kalau kita lepaskan, insya Allah, Allah yang urus. Dan percayalah, Allah jauh lebih adil daripada yang kita duga. Itulah Allah. Bapak Ibu semuanya, salah satu alasan kenapa kita sulit memaafkan adalah karena kita takut dianggap lemah. Ada perasaan gini, kalau saya maafkan, nanti orang itu ngulang lagi. Kalau saya diem, nanti saya diinjak-injak nih. Atau mungkin kalau saya nggak bales sekarang, nanti saya kelihatan nggak punya harga diri. Padahal memaafkan itu bukan berarti kalah loh. Justru yang tidak bisa menahan marah itulah yang sebenarnya lemah. Rasulullah SAW bersabda, orang kuat itu bukan yang menang dalam bergulat, tapi yang mampu mengendalikan dirinya saat marah. Artinya apa? Mengendalikan emosi itu lebih sulit daripada mengalahkan orang lain. Kadang kita merasa hebat karena bisa membalas, padahal itu hanya mengikuti hawa nafsu. Yang hebat itu ketika kita punya kesempatan membalas, tapi memilih nggak membalas. Masya Allah, itu bukan lemah kok, tapi kematangan, kedewasaan. Ya, memaafkan itu bukan berarti kita membenarkan kesalahan orang. Bukan berarti kita membiarkan kezoliman.
Kalau ada hak yang perlu ditegakkan, silakan. Kalau perlu kita jaga jarak, karena itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah tentang siapa? Wahsy yang membunuh pamannya Rasulullah kan. Beliau menjaga jarak sama orang itu, tapi orang itu sudah dimaafkan. Islam nggak nyuruh kita jadi orang yang bodoh. Tapi satu yang jangan. Jangan simpan dendam. Kita boleh tegas, tapi jangan ada benci. Kita boleh kok menjaga diri tanpa menyimpan amarah. Seringkali yang bikin hati berat itu bukan karena masalahnya, tapi karena emosi yang kita pelihara. Itulah Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini sekarang pertanyaannya bukan lagi perlu nggak memaafkan, tetapi gimana caranya supaya hati benar-benar bisa memaafkan? Karena kita tahu teorinya mudah, tapi prakteknya yang berat. Maka ada beberapa langkah sederhana. Yang pertama, ingat dosa diri sendiri. Ingat dosa diri sendiri. Ini penting. Kalau kita terlalu fokus sama kesalahan orang, hati kita lama-lama akan keras. Tapi kalau kita mulai ingat kesalahan kita sendiri yang kita buat sendiri, hati lama-lama akan jadi lembut. Coba bayangin, berapa kali Allah tutup aib kita, berapa kali Allah ngasih kesempatan lagi setelah kita salah. Kalau Allah memperlakukan kita dengan rahmat, masa iya kita memperlakukan orang lain dengan kebencian? Ya. Kemudian yang kedua, ini ya, seperti yang sudah saya tulis ini, bayangkan kita berdiri di hadapan Allah. Suatu hari nanti, semua ini selesai. Semua jabatan selesai. Semua urusan dunia selesai. Kita berdiri sendiri. Saat itu, kita lebih butuh ampunan Allah. Atau lebih butuh menang dari orang yang menyakiti kita? Ayo, milih mana nih? Milih ampunan Allah atau milih menang dari orang yang menyakiti kita? Kadang kita terlalu sibuk mempertahankan gengsi, Bapak Ibu sekalian, sampai lupa kita nantinya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Gitu ya. Kemudian nih yang ketiga, ucapkan dengan sadar dalam hati. Ya Allah, aku maafkan dia karena Engkau. Sudah, aku nggak mau maafin dia karena dia seperti itu. Tapi maafkan demi Allah. Maafkan demi Allah. Maafkan demi Rasulullah. Aku mencontoh Rasulullah. Karena Rasulullah orangnya pemaaf. Gitu aja. Mungkin terasa berat di awal. Mungkin hati belum langsung plong. Ya, nggak apa-apa. Memaafkan itu butuh proses. Nggak terus yang semalam langsung memaafkan. Bukan yang langsung sekali jadi. Yang penting kita niatkan karena Allah. Bukan karena orangnya pantas dimaafkan. Nggak perlu. Bukan karena dia minta maaf. Bukan. Bukan karena dia berubah. Bukan. Tetapi karena kita pengen ampunannya Allah. Titik. Udah segitu aja. Karena kadang orang yang menyakiti kita bahkan dia nggak sadar sudah menyakiti. Bener apa bener? Ada orang yang bebal sekali, bikin salah terus, kita maafkan terus, diulang lagi, ya. Bahkan dia nggak sadar sudah menyakiti hati kita. Benar apa benar? Banyak sekali orang-orangnya seperti itu. Tapi memaafkan itu bukan soal dia, Bapak Ibu. Tapi ini soal kita, soal hati kita, ya. Bapak Ibu sekalian, coba malam ini nanti sebelum tidur sebut satu nama dalam hati. Nama orang yang sampai saat ini masih membuat dada sesak. Lalu katakan pelan-pelan, "Ya Allah, aku serahkan urusan ini kepadamu. Aku maafkan dia karena aku ingin engkau memaafkanku." Mungkin sedikit-sedikit ada nangis-nangis sedikit nggak apa-apa. Air mata keluar dikit nggak apa-apa. Mungkin hati masih terasa berat. Tapi setiap kali kita ulangi, hati akan semakin ringan. Karena dendam itu kita yang mikul, Bapak Ibu. Bukan orang itu. Tapi kalau kita lepaskan beban itu, Allah nanti yang ngurus. Dan percayalah, Allah itu
jauh lebih adil daripada kita. Ya, memaafkan itu bukan berarti kita melupakan semuanya. Bukan berarti kita nggak jaga diri lagi. Tapi kita memilih tidak membawa beban itu sampai mati. Karena kita pengen pulang kepada Allah dengan hati yang bersih. Benar, benar apa enggak? Dan hati yang bersih itu bukan hati yang nggak pernah disakiti. Tapi hati yang belajar melepaskan. Gitu Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu, sekarang kita coba renungkan. Bayangkan malam ini Allah bertanya kepada kita, kalau aku maafkan semua dosamu, kamu mau apa enggak? Pasti kita jawab, mau ya Allah, aku mau sekali. Aku pengen semua dosaku diampuni. Kita pengen Allah hapus dosa-dosa lama, benar apa enggak? Dosa yang kita ingat, dosa yang mungkin kita udah lupa, dosa yang mungkin orang lain enggak tahu. Lalu Allah seakan menjawab lewat ayatnya tadi, An-Nur 22. Maafkan dulu hambaku dong. Kan gitu Allah balesnya. Sederhana, tapi dalam banget. Kadang yang menghalangi hati kita tenang itu bukan masalah yang besar, tapi satu nama yang belum kita lepaskan. Bukan peristiwa besar, tapi ada satu luka yang masih sering kita peluk, masih kita ingat-ingat terus. Padahal umur kita nggak tahu sampai kapan. Mau sampai kapan kita membawa beban itu? Kalau malam ini Allah ambil nyawa kita, semoga enggak ya, semoga masih panjang umur kita, amin. Lebih enak mana nih? Menghadap dengan hati yang penuh dendam atau hati yang sudah ikhlas, sudah kholas sama urusan dunia. Memaafkan itu bukan karena mereka layak. Sekali lagi saya sampaikan, nggak apa-apa kita merasa bahwa orang itu nggak layak dimaafkan. Tapi karena kita pengen layak mendapatkan ampunannya Allah. Jadi sebelum kita selesaikan kajian ini, coba kita lepaskan satu beban Bapak Ibu semuanya. Nggak perlu diumumkan, nggak perlu orang itu tahu, ya. Cukup antara saya dan Allah. Cukup antara kita dan Allah. Karena mungkin kunci ketenangan hidup kita bukan pada perubahan orang lain, tapi pada keberanian kita untuk memaafkan. Semoga Allah lapangkan hati kita. Semoga Allah mudahkan kita memaafkan. Dan semoga Allah mengampuni kita semua, Bapak Ibu sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Cukup ini kajian pada malam hari ini. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Kak Agnia untuk sesi tanya jawab ya. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak, Ibu, Kakak semuanya. Kajian pada malam hari ini telah selesai disampaikan oleh Gus Bi Alimarah. Kepada Gus Bi kami ucapkan terima kasih banyak atas sampaian ilmunya. Semoga ilmu yang disampaikan pada malam hari ini dapat menjadi ilmu yang barokah serta manfaat bagi kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, kepada Bapak, Ibu, dan Kakak semuanya, kita memasuki sesi tanya jawab. Jadi, bagi Bapak, Ibu, dan Kakak semuanya yang barangkali memiliki pertanyaan, kami sangat persilahkan boleh ajukan pertanyaannya yang nanti akan dijawab oleh Gusbi. Untuk pertanyaannya, silahkan disampaikan melalui kolom chat yang ada di bawah. Sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan Kakak semuanya, barangkali ada yang memiliki pertanyaan terkait kajian yang tadi sudah disampaikan, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya di kolom chat yang ada di bawah. Mungkin Gus untuk pertanyaan pertama, apa boleh? Saya juga memiliki pertanyaan di sebelumnya. Boleh, silahkan. Pertanyaan saya, Gus, terkait memaafkan orang lain. Kan misalnya nih, kita nih pernah sengaja atau mungkin tidak sengaja merasa disakiti oleh orang lain ya, Gus ya. Lalu kita kan harus sebisa mungkin mengikhlaskan rasa sakit hati tersebut, memaafkan orang tersebut ya, ya Gus ya. Apakah dengan kita memaafkan orang tersebut, lantas kita harus bisa kembali bersikap biasa kepada orangnya? Atau boleh kita menghindar atau bagaimana? Karena kadang kalau misalnya kita sudah memaafkan, sudah sebisa mungkin mengikhlaskan, kadang justru ketika kita melihat orangnya tuh rasa sakitnya kembali lagi gitu, walaupun kita sudah semaksimal mungkin berusaha untuk memaafkan.
Mungkin Baik, cukup pertanyaannya. pertanyaan yang menarik ya. Jadi tadi eh, terkait dengan ini masih ada sambungannya dengan Anur 22 tadi. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Tidakkah kamu ingin Allah mengampuni kamu? Ya, memaafkan itu emang urusan hati. Berinteraksi itu memang ada batasnya. Di dalam Islam, memaafkan adalah akhlak yang sangat tinggi. Nah, artinya kita dianjurkan untuk membersihkan hati dari dendam. Nggak nyimpen kebencian, nggak berharap keburukan untuk dia. Nah, ini yang perlu diingat-ingat. Tapi memaafkan bukan berarti harus kembali seperti dulu. Yang kemarin juga sudah pernah kita spill soal kisahnya Wahsy, orang yang membunuh pamannya Nabi Hamzah namanya di perang Uhud. Nabi memberikan contoh, kita maafkan, tapi interaksi nggak kayak dulu. Maksudnya kayak eh ya ya sudah dimaafkan, tapi aku nggak mau berteman sama kamu kan nggak apa-apa gitu loh. Dan itu Rasulullah sudah seperti itu. Bahkan di dalam Al-Quran juga Allah berfirman di Al-Baqarah 194 kan juga ada juga yang kurang lebih menjaga diri itu ada batas dan diperbolehkan. Islam itu bukan agama yang nyuruh kita jadi lemah dan terus jadi korban. Kalau kita tahu orang itu red flag, orang itu toksik, ya udah cabut aja dari orang itu. Yang nggak boleh adalah kita menghindar karena masih menyimpan dendam. Kita nggak boleh menghindar sambil menyebarkan keburukan dia. Sama kita menghindar tapi masih punya niat untuk membalas. Nah itu yang nggak boleh. Jadi sikapnya harus gimana? Ya maafkan, hati harus plong dulu nih. Nggak ada doa buruk untuk dia, nggak ada cerita jelek soal dia di hati ini, ya. Tapi tetap punya batas yang sehat. Kita limitkan pertemanan ini cukup sampai di sini. Insya Allah kita maafkan sampai jumpa lagi di akhirat. Serem juga ya doanya. Jadi kita pelongkan dulu, kita maafkan dia. Itu insya Allah sudah cukup dan ya sudah. Aku nggak mau kayak dulu lagi. Mohon maaf, undur diri dari temanmu nggak apa-apa. Yang penting ya tetap kabar-kabaran, tapi misalnya kok dulu deket, terus sekarang nggak pengen deket lagi, ya nggak apa-apa. Dan itu boleh-boleh saja. Itu Kak Agnia. Baik, terima kasih banyak Gus atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada yang bertanya di kolom chat dari Bapak atau Ibu Mustaya Sahib Cilegon. Katanya Gus, bagaimana cara melepaskan beban risau dengan masa lalu dan cemas dengan masa depan? Oke. Cara melepaskan beban risau dengan masa lalu dan cemas dengan masa depan. Beban risau tentang masa lalu dan cemas tentang masa depan itu kan sebenarnya masuk manusiawi ya. Saya pun menulis itu di buku saya namanya Jangan Nyerah, itu boleh dibaca silahkan. Tentang cemas dan beban masa lalu. Bahkan para nabi pun pernah merasa sedih dan khawatir. Tapi Islam mengajarkan kita cara menata hati, cara tazkiyatun nafs, merefresh hati, biar kita nggak tenggelam dari dua arah itu tadi. Pertama, untuk masa lalu, kalau yang membuat risau adalah dosa atau kesalahan, maka obatnya bukan dipikirin terus, tapi diserahkan lewat taubat, lewat istighfar, ya. Artinya apa? Masa lalu itu nggak bisa diubah sebenarnya. Allah juga udah berfirman di Az-Zumar ayat 53, pokoknya intinya tentang hamba-hambaku yang, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Ya, jadi nggak boleh berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa apapun. Jadi memang masa lalu itu nggak bisa diubah, tapi status kita di sisi Allah itu bisa berubah dari pendosa, bisa jadi hamba yang diampuni. Ya, lalu kalau yang dirisaukan adalah kegagalan, penyesalan, kehilangan, ingat.
bahwa takdir Allah itu selalu ada hikmahnya. Allah berfirman di Al-Hadid ayat 22, eh, yang intinya adalah semua udah tertulis. Nggak ada yang meleset dari rencana Allah. Nggak ada yang namanya takdir berubah. Itu yang perlu kita catat. Ya, jadi Allah, insya Allah, eh, sudah memberikan takdir fix, nggak bisa diubah-ubah. Lalu untuk masa depan, cemas itu biasanya lahir dari kita merasa sendirian menghadapi yang belum terjadi. Ada rasa takut, aduh besok aku jadi apa? Ya, aku besok harus ngapain nih? Aku takut masa depan, aku takut besok kalau menikah nggak bisa ngasih makan anak dan istri. Padahal di At-Tolak ayat 3 sudah disampaikan, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Masa depan ini memang nggak kita tahu. Tapi tapi yang mengatur masa depan itu Allah. Masa kita nggak percaya sama Allah? Dan Allah nggak pernah salah ngurusin hambanya. Ya. Terus gimana biar ringan? Saya punya beberapa eh, keyword. Jadi sudah tak bikin status tadi siang di mana? Status WA. Mungkin kalau yang nyimpen nomor saya mungkin lihat. Jadi yang pertama adalah istighfar untuk masa lalu. Jangan dipendam, istighfarin aja, lepaskan lewat taubat. Yang pertama istighfar, yang kedua ikhtiar. Ikhtiar untuk hari ini. Fokus pada yang bisa dikerjakan sekarang. Karena hari ini adalah satu-satunya waktu yang ada di tangan kita. Kemudian yang ketiga adalah doa. Istighfar, ikhtiar, doa. Doa Nabi yang dalam maknanya, waktu Nabi pernah kena amul huzn, itu tahun kesedihan. Jadi Rasulullah kan pernah pernah ada tahun kesedihan. Istrinya meninggal, Khadijah itu meninggal, kemudian kakeknya meninggal, pamannya meninggal. Terus Rasulullah itu berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa gelisah dan sedih. Itu doa Rasulullah. Dan itu sahih ya. Doa Rasulullah bisa kita contoh. Terus yang terakhir adalah tawakal. Kerjakan bagian kita. Setelah itu pasrah. Pokoknya kita udah berusaha. Terserah Allah mau seperti apa. Itulah hamba Allah yang beriman ya. Terus apapun yang terjadi, kita harus ikhlas. Ikhlas apapun yang terjadi. Jangan pernah menuntut Allah. Allah itu tahu kita itu seperti apa nantinya. Allah tahu apa yang terbaik buat kita. Jadi serahkan pada Allah, insya Allah itu yang terbaik. Saya pernah nuntut Allah. Saya pernah apa ya menyalahkan Allah. Kenapa aku ditakdirkan seperti ini? Kenapa aku dapat bagian yang seperti ini gitu. Ternyata beberapa tahun kemudian saya baru sadar, oh ternyata ini maksudnya Allah. Kenapa aku ditempatkan di tempat seperti ini? Kenapa aku dulu seperti itu? Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak perlu buru-buru kita cari jawabannya. Jangan terlalu kepo dengan takdir. Udah dijalani aja yang Allah kasih, jalani dengan maksimal. Allah kasih pekerjaan ini, ayo dijalani terus, jalani terus. Kalau memang itu bukan takdirmu, nanti Allah akan geserin sendiri. Yang penting kita ikhtiar, tawakal, dan doa. Itu aja. Insya Allah nanti jadi lebih tenang. Itu ya. Ada lagi mungkin? Ada lagi Gus, ini dari Bapak Daryanto. Katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Anak saya perempuan nikahnya gagal. Sebelum saya pensiun, semua di rumah nurut pada saya. Tapi sesudah saya pensiun, anak dan istri saya memusuhi saya dan tidak menghargai saya. Terus saya sakit hati sama anak dan istri saya. Apa yang harus saya lakukan, Gus? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, berapa? Siapa tadi? Daryanto ya. Waalaikumsalam Bapak Daryanto. Insya Allah Bapak selalu dirahmati oleh Allah ya. Pertama-tama yang Bapak rasakan itu sangat wajar. Sedih karena
anak gagal menikah, itu sudah cukup berat. Saya tahu. Mungkin saya belum pernah merasakan, tapi saya insya Allah bisa memposisikan ya. Ditambah merasa tidak dihargai setelah pensiun, wah ini jauh lebih berat. Jadi memang cowok itu, laki-laki itu akan merasa power kalau punya uang. Memang seperti itu kodratnya. Akan merasa punya kekuatan kalau punya uang. Di sini Bapak posisinya pensiun dan ya memang seperti itu Pak. Masya Allah ya. Saya merasakan betul. Oke, kadang saat kita masih bekerja, orang di rumah terlihat nurut. Tapi setelah pensiun, dinamikanya berubah gitu. Bukan selalu karena mereka membenci, tapi bisa jadi karena peran dan posisi dalam keluarga ikut berubah. Dan perubahan itu sering ngelukai ego seorang laki-laki, seorang cowok, ya. Tapi Bapak, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa mereka memusuhi. Ini jangan buru-buru menyimpulkan. Rasulullah memberikan contoh kepada kita. Akhlak beliau itu luar biasa. Kalau ada orang yang mencurigakan, beliau nggak langsung menyimpulkan. Kalau ada orang yang kelihatannya membenci, beliau nggak langsung menyimpulkan. Maka di sini saya menyarankan, oh jangan disimpulkan dulu. Bisa jadi mereka lagi bingung. Bisa jadi mereka juga lagi terluka nih. Terutama anak perempuan Bapak yang gagal menikah tadi ya. Itu bukan hal ringan bagi perempuan loh. Ya, ah, ya emang hal menikah gagal itu buat perempuan tuh kayak aib yang besar gitu. Hatinya mungkin sedang rapuh, lagi sensitif, lagi gampang tersinggung, gitu ya. Nah, di dalam rumah tangga, termasuk dengan anak, yang Allah minta itu bukan siapa yang paling berkuasa, tapi siapa yang paling mampu berbuat baik duluan. Bapak di sini adalah ayah, seorang kepala rumah tangga, dan posisi ayah itu tinggi bukan karena ditakutin, tapi karena dilapangkan hatinya. Kalau Bapak sakit hati, ayo coba untuk jangan dipendam, tapi juga jangan dilampiaskan dengan marah atau malah mungkin keluar dari masalah menjauh gitu. Coba ayo kita lakukan satu langkah kecil. Coba ngobrol pelan-pelan Bapak. Bukan sebagai kepala rumah tangga yang harus dihormati, tapi sebagai ayah yang rindu dihargai. Katakan dengan tenang ke anak, ke keluarga. Bapak sedih kalau merasa tidak dihargai. Bapak cuma pengen tetap dianggap ada. Katakan aja, Pak. Apa adanya. Seringkali keluarga itu nggak sadar bahwa sikap mereka melukai. Memang seperti itu, Pak, manusia. Dan satu lagi, Pak. Pensiun itu bukan akhir peran, ya. Itu cuma perubahan peran. Jangan sampai harga diri Bapak bergantung pada jabatan atau bergantung pada penghasilan. Bapak ini kan sebagai ayah, ya. Ayah itu nggak pernah pensiun, Pak. Selalu kerja 24/7 melindungi keluarga. Benar apa enggak? Kalau hati terasa berat, ayo banyaklah berdoa dengan doa yang Nabi. Doanya Nabi itu, Allahumma aslih li ahli. Ya Allah, perbaikilah keluargaku untuk. Dan ingat firman Allah di Al-Baqarah ayat 153. Innallaha ma'asobirin. Semuanya tahu ya ayat ini. Innallaha ma'asobirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar itu bukan berarti diam, ya. Sabar itu bukan berarti terus tersakiti terus. Sabar itu tetap lembut walau hatinya terluka, Pak. Jangan balas sikap dingin mereka dengan sikap dingin juga. Karena di rumah, kalau semua ego saling bertabrakan, yang hancur adalah cinta keluarga, Pak. Pelan-pelan aja, Pak. Sabar, insya Allah nanti Allah akan bantu. Doakan anaknya, ayo rangkul kembali istrinya. Jangan nunggu dihormati, tapi ayo mulai duluan. Barangkali ada yang hilang. Mungkin yang hilang itu rasa aman, Pak. Insya Allah, hati yang lembut akan melunakkan hati orang lain. Dan doa kepada Allah, Allah itu maha membolak-balikkan hati. Doa pada Allah, Pak, di sepertiga terakhir. Bapak ini akan selalu jadi bapak buat mereka, akan selalu jadi suami buat ibu di rumah. Berdoa pada Allah. Insya Allah Allah akan melembutkan hati keluarga Bapak. Semoga Allah sembuhkan hati Bapak ya. Kuatkan Bapak di masa pensiun dan hangatkan kembali rumah tangga Bapak. Ayo semuanya di sini saling mendoakan yang terbaik buat
Pak Daryanto. Insya Allah Pak Daryanto akan kembali, keluarganya akan hangat kembali, akan harmonis kembali, dan insya Allah nanti anaknya semoga segera eh, menikah, insya Allah ya Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiik Pak Daryanto. Cukup itu aja. Atau mungkin ada lagi pertanyaan? Baik, terima kasih Gus. Ini di sini ada satu lagi dari Haji Ahmad. Katanya saya memaafkan, tapi saya tidak langsung melakukan terhadap orang tersebut. Kemudian persoalan bukan dengan orang lain, namun pada anak dan adik saya dan adikku, katanya Gus. Gimana gimana? Oh, Saya, itu saya baca cat aja. ya, Saya memaafkan, namun saya tidak langsung melakukan terhadap orang tersebut. Kemudian persoalan bukan dengan orang lain, namun pada anak dan adikku. Oke, saya jawab sepenangkap saya ya, tapi insya Allah paham. Oke, Bapak Haji Ahmad yang insya Allah dirahmati Allah, kalau sudah memaafkan tapi belum bisa langsung bersikap seperti biasa, itu enggak dosa, Pak. Itu manusiawi. Dan insya Allah Allah memaklumi. Karena memaafkan itu kan butuh proses ya. Proses dari dalam hati. Berinteraksi kembali itu kan butuh proses ya. Dua-duanya enggak selalu bisa jalan bareng. Apalagi kalau persoalannya dengan anak atau adik sendiri. Justru karena deket, apa namanya, trauma, lukanya itu sering terasa lebih dalam. Orang luar menyakiti mungkin bisa cepat lupa. Tapi kalau keluarga ya memang beda, Pak. Saya juga pernah merasakannya sendiri. Menusuk sampai hati. Nah, di dalam Islam, memaafkan itu memang dianjurkan. Di Quran, surat Asy-Syura, itu ada yang disampaikan, kurang lebih begini. Barang siapa memaafkan dan memperbaiki hubungan, maka pahalanya di sisi Allah. Nah, ini perhatikan. Di Asy-Syura, nanti mungkin boleh dicari. Asy-Syura kalau nggak salah, 30 atau 40 ya. 40 kayaknya. Coba, nah, soal ayat itu ada dua kata, memaafkan dan memperbaiki. Artinya, memperbaiki hubungan itu dianjurkan, tapi perlu kesiapan hati dan prosesnya. Kalau hari ini hatinya masih perlu waktu, ya nggak apa-apa. Itu bukan berarti terus masih dendam kok. Ya, selama di hati nggak ada niat membalas, nggak ada doa buruk buat mereka, nggak ada menyebarkan aib, insya Allah itu sudah bagian dari memaafkan, Pak. Tapi karena ini keluarga, ya jangan biarkan jarak jadi jurang. Pelan-pelan aja, slow gitu. Ngalir, nggak harus langsung akrab kayak dulu lagi kok. Karena itu butuh proses panjang. Mulai dari hal kecil dulu, nyapa dulu, mendoakan dulu, nahan ego dulu, atau yang paling enak, beliin oleh-oleh, ya. Beliin jajan, beliin barang kesukaannya dia, atau mungkin Lebaran besok Pak, belikan kalau adiknya cowok belikan sarung, kalau adiknya cewek belikan mukena mungkin, ya. Kadang yang paling sulit itu bukan memaafkan kesalahannya mereka, tapi merendahkan ego kita sendiri. Ego ini loh, ego ini tuh setan yang ule-ule, ya. Dan ingat, hubungan keluarga itu bukan hubungan transaksi, nggak ada transaksional, bukan jual beli. Itu adalah hubungan darah. Kalau putus, yang paling sakit biasanya justru diri kita sendiri. Dan mungkin kalau orang tuanya sudah duluan wafat, orang tuanya Pak yang nangis, ya. Kalau kakak adik berantem, orang tua yang sakit. Di akhirat sana orang tua bisa nangis melihat anak-anaknya berantem. Maka ayo belajar memaafkan, belajar mengendalikan ego, bermujahadah, jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan ego. Nah, tapi kalau masih berat, bisa lakukan tiga hal ini. Doakan mereka, diam-diam aja doakan mereka. Doakan supaya Allah melembutkan hati mereka. Kemudian yang kedua, jaga lisan kita, Pak. Jangan menceritakan keburukan mereka ke orang lain. Jangan nambah-nambahi ngompor-ngomporinnya. Kemudian yang ketiga, minta kepada Allah biar orang tersebut dilembutkan hatinya. Biar Allah melembutkan hati kita juga. Karena Allah lah yang membolak-balikkan hati.
Memaafkan itu bukan berarti pura-pura nggak sakit. Memaafkan itu artinya memilih kita melihara luka, nggak sembuh-sembuh, ditutup, tapi malah jadi korengan, malah jadi bernanah. Kayak gitu. Makanya harus disembuhkan, harus dikeringkan, harus dibuka. Pelan-pelan aja, slow aja, sabar, nggak harus langsung memaafkan 100% besok, enggak. Yang penting hatinya nggak pahit, yang penting kita sudah ada niat untuk memaafkan. Semoga Allah melembutkan hati kita semua di sini di malam hari ini, para peserta kajian. Perbaiki hubungan keluarga kita ya, dan hilangkan sisa-sisa sakit yang masih tertinggal pelan-pelan aja. Barakallahu fikum Pak Haji Ahmad. Gitu aja. Baik, terima kasih banyak Gusmi atas jawabannya. Apabila dilihat dari kolom chat, alhamdulillah pertanyaannya sudah terjawab semua ya, Gus ya. Ya, Mungkin kita cukupkan kajiannya pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, dan Kakak semuanya yang telah menyampaikan pertanyaannya. Semoga kajian kita pada malam hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Juga semoga kita selalu diberikan rasa istiqomah juga kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan mencari ilmu bersama-sama khususnya pada kajian ngalamat pada minggu-minggu selanjutnya. Pada kajian malam hari ini, kita tutup bersama dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Gusbi. Kepada Gusbi, kami persilahkan untuk memimpin. bismillahirrahmanirrahim. Mari Bapak Ibu sekalian, Kakak, Abang sekalian, Mas dan Mbak sekalian, ayo kita tundukkan kepala sejenak, kita tengadahkan tangan kita di, kepada Allah, kita niat yang tulus, kita berdoa agar bisa dipelongkan hati kita. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa tahhir qulubana minal hikdi wal hasadi wal baghdha. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Bersihkan hati Amin. kami dari dendam, dari iri, dari kebencian yang selama ini kami simpan. Ya Allah, Amin. Engkau tahu siapa yang pernah menyakiti kami. Engkau tahu luka Amin. yang tidak pernah kami ceritakan kepada siapapun. Engkau tahu air Amin. mata yang jatuh diam-diam di malam hari. Ya Allah, kalau selama ini hati kami sempit, lapangkanlah. Kalau selama ini kami sulit memaafkan, lembutkanlah hati kami. Jangan Engkau biarkan kami membawa dendam sampai akhir hayat kami. Ya Allah, kami ingin Engkau ampuni kami. Kami ingin Engkau maafkan semua kesalahan kami. Maka ajari kami untuk memaafkan hamba-hambamu. Ya Allah, gantikan rasa sakit di hati kami dengan ketenangan. Gantikan kebencian dengan rahmat. Gantikan dendam dengan kemuliaan di sisimu, ya Allah. Kalau ada orang yang menzalimi kami, ya Allah, Engkau lebih adil daripada kami. Kami serahkan urusan itu kepadamu. Cukup Engkau menjadi pembela kami. Ya Allah, jangan Engkau cabut nyawa kami kecuali dalam keadaan hati yang bersih. Hati yang tidak menyimpan kebencian kepada siapapun. Hati yang lapang menerima takdirmu. Satukan hati kami dalam kebaikan. Lunakkan hati kami dan keluarga kami. Jadikan kami hamba-hamba yang kuat menahan marah dan mulia dalam memaafkan. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu waghfir lana Rabbana innaka ghafurur rahim. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Jazakallah Gusbi. Sama-sama Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu semuanya, kita sama-sama berdoa semoga doa yang telah dipanjatkan oleh Gusbi untuk kita semuanya dapat menjadi doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus doa yang tadi sudah dipanjatkan merupakan menjadi penutup pada kajian malam hari ini. Saya sebagai pembawa acara memohon maaf sebanyak-banyaknya apabila terdapat kesalahan baik secara lisan maupun perbuatan. Sampai jumpa kembali pada kajian ngalamat
minggu-minggu selanjutnya. Kami tutup dengan membaca doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Amin. Ayo donasi untuk gerakan sejuta santri selamatkan negeri. Seluruh dana 100% digunakan untuk keperluan program kajian online sejuta santri. Setiap rupiahnya jadi ilmu dan abadi menjadi amal jariah. Melalui Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 20725 20729 atas nama Masjid Sejuta